Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Yang dibutuhkan suami atau pewaris apa, saudara? Pamer. Suami bilang mau pamer apa nih? Pamernya ini. Seks itu bukan penentu kebahagiaan suami, sekalipun seks adalah keperluan suami. Saudara tidak suka bawa bensin, oke? Ibu-ibu, kamu tidak suka bawa bensin ya? Kamu tidak suka bawa bensin? Tetapi kalau suami bilang kita mau isi bensin, oh tidak, betasan mau. Pokoknya bawa bensin itu beta paling benci, oke? Maka Anda tidak bisa menikmati kekuatan dari mobil itu. Terjemahkan ini. Yang tadi itu terjemahkan. Next. Suami sebagai pewaris itu udah perlu pamer. Apa yang perlu isi pamerkan? Yang pertama ini dia. Coba. Apa, saudara? Pengakuan. Terima kasih Pak, walaupun gaji 2-3 juta, tapi saya tahu ini keringat darah. Saya terima dalam nama Yesus, tidak akan berkekurangan. Bahkan dengan 3 juta kita akan bangun rumah double 2. Makanya rumah tingkat 2, rumah double 2. Wih, suami itu, suami biasa bangun jam 7, tiba-tiba besok dia bangun jam 4. Pak, kenapa? Bangun pagi-pagi. Beta semangat, besok bulan depan bekas lu 8 juta lah. Saudara sudah lihat itu video tadi malam 8 juta? Oh belum, sudah, tidak usah cerita. Sudah lihat pengakuan. Lu suami, lu pikir lu memparut saja. Dengar kalau kau omong begitu, dia kumis jatuh memang di bawah tangan. Suami baru angkat piring, lu pikir lu memparut tatulai. Saudara, ini hari dia kasih makan bosan dan tanpa nasi semua jadi satu. Walaupun dia makan banyak tuh orang pernah, Pak, makan banyak tuh bagus Pak, suka. Oh ya tambah, nah jangan tambah nasi, tambah daging. Pas daging habis, besok beta bawa lagi. Nah akibatnya nasi stop. Kasih pengakuan bahwa kalau kita tidak, suami yang tidak diakui, dia mencari pengakuan di luar. Suami-suami takut bilang amin toh. Bagi suami, tidak dicintai bukan masalah. Tapi kalau tidak dihargai, itu masalah. You not love me, it's okay. But you have to respect me as a man in the home. Wah, Pak. Beta lihat berapa kali Bapak buka YouTube bahasa Inggris. Wih, beta senang tuh ke Pak JPF, tuh senang bahasa Inggris. Wih, suami mulai. Pertama dia mulai rubah. Kembali, dia mulai kembali, dia mulai kembali. Lalu dia tes bahasa Inggris lagi apa? Makan apa? Eat. So makan apa? Eaten. Wih, eaten. Wih. Akhirnya dia bilang, beta siap ke luar negeri. Wah, suami itu ada kemajuan. Dan sama, lu bahasa Inggris lu mau pergi mana? Bayar ojek seson bisa malu. Nah, saya mau kasih tahu saudara, akui suami. Sama juga, kalau saudara tidak akui Tuhan, kamu tidak rasakan apa dalam hidupmu. Nah kita terapkan, akui. Dengan kamu mengakui, suami itu akan bangkit. Apresiasi, yang paling menonjol kadang-kadang kita bertengkar. Kalau bertengkar, saudara tahu. Saudara pernah bertengkar? Keluarga pernah bertengkar? Pernah? Kapan terakhir? Tadi pagi datang gereja. Oh puji Tuhan, itu normal. Pertengkaran itu banyak kali itu sudah keluar. Lu perempuan macam, lu laki-laki macam apa? Membawa otot, bisa bawa otot, bisa makan. Suami sejengkel, dia angkat banting piring, banting jam tangan, semua banting. Daripada banting, selalu banting ini semua. Terakhir hitung semua itu masih kredit, saudara yang kasih. Dia bilang lebih baik bayar kredit daripada harga diri saya dicincang-cincong dan dicong-cong-cong.
Jadi saudara lihat, kita mesti belajar. Bertengkar ini saudara kasih gratis. Coba kalau tiap kali bertengkar, gaji potong, suami isi paling takut saudara kalau uang sudah ada. Isi tidak bilang amin ya. Tiap kali bertengkar suami pun gaji karena potong. Itu pasti dong Bapak. Pak Boy, Papa omong itu menyakitin perasaan halus sekali. Itu besok suami mau marah, dia doa puasa tanya Tuhan, boleh kok, boleh kok, boleh kok. Nanti malaikat bilang, jangan tanya lah, son boleh. Tetapi kalau saudara jejak terus, saudara lihat, saya pernah waktu altar call di satu khotbah, ada seorang istri menangis. Tanya, kenapa? Suami saya ada bikin saya begini, dia bikin tak salah. Oh. Lalu tanpa sengaja suaminya datang lagi kapan-kapan. Saya maju, atau suaminya maju. Kamu mau sama? Istri saya suruh kawin lagi. Jadi sekarang sudah, iya sudah sekarang. Yang di sana sudah 2 anak. Bayangkan. Kok kenapa lu begitu? Kok bertengkar? Lupi sudah. Akhirnya beta pi kakak. Kok suruh nah? Suruh saya pi mencari. Hei, kata jangan lihat orang lain, lihat saya sini. Akhirnya sudah. Suami pi mencari sekarang anak tahu seberapa gerobak di luar dari isi dan semuanya. Nah isi jumpa mencari, dua mencari. Nah ini biasa-biasa anak tanya, Bapak yang mana? Isinya, lu pilih saya yang ganteng-ganteng salah satu sudah. Saudara lihat, pertengkaran itu adalah neraka yang mengancam. Coba katakan demikian, 2, 3 mulai. Sebab kalau orang sudah terluka, lu suami macam apa, istri macam apa. Lu sudah tahu toh, lu ini tahu apa-apa, beta yang tahu. Aduh, lu tahu lu beta nih yang sarjana, lu apa? Wah, itu lebih berat lah. Makanya saudara kasih, ada orang, saya pernah tanya, dia ahli di bidang ini. Kenapa lu kan bosan doa ahli? Jangan. Kalau ahli-ahli yang sama, nantinya dia begini. Kalau berbeda baru begini. Kalau sama, dia ahli bidang fisika, karena fisika sama. Hantam sana selesai. Tapi kalau berbeda, itu baru. Jadi saudara kasih, ketika kita mengapresiasi, itu luar biasa. Lalu apa lagi yang berikut saudara kasih? Next. Yang ketiga, me time. Coba katakan me time. Apa saudara? Me time. Me time, waktu. Saudara pernah lihat kalau suami datang pulang, apa kabar Pak? Baik. Makan. Karena mana? Oke. Dia hanya jawab singkat, padat, jelas. Itu tanda bahwa dia ada capek. Kamu bilang, oke, mandi air panas dulu sana. Jangan bilang, Pak bagaimana Pak? Itu utang sobat kau belum? Itu kambing ayam kemana? Oh dia tanya begitu. Amblaslah dia. Harus ada kasih waktu. Kadang-kadang istri suami ada berdoa juga. Weh, amin sudah weh. Bayangkan saudara gagas. Dia bisa masparak isi di hadapan hadirat Tuhan. Dia suruh bilang, amin sudah ku antar sampai tahu weh. Itu malaikat bilang, ini siapa nih? Dia punya nama lain bagus sekali, Alkitabiah. Tidak usah sebut nama, itu orang yang punya nama pas dan tersinggung. Saudara, apresiasi itu penting. Lalu apalagi me time, kasih waktu untuk suami. Apalagi suami-suami, tipe saya begini, saya ini kalau sendiri-sendiri itu enak kan. Tapi juga saya mesti mengerti istri saya itu tidak bisa sendiri, harus di kamar mandi ikut, di belakang ikut, di mana ikut, wah dia senang. Dia punya quality time. Nah kita, saya ini kalau diam-diam tuh mengalir, hikmat mengalir, semua asik. Saya bisa diam-diam di tengah keramaian. Nah saudara, kita mesti kasih mereka waktu khusus untuk. Kemudian empati. Empati itu apa saudara kasih? Empati itu artinya coba kalau kamu suami, kamu pikir bagaimana. Suami itu kan dia bertanggung jawab. Hei, hanya itu saja bisa. Anda, Pak, beta tahu ini berat untuk kamu, tapi nggak apa-apa, beta support. Itu namanya simpati, empati. Oh, simpati itu kartu, saudara. Empati. Kita memberikan empati. Empati itu artinya menempatkan posisi kita pada suami kita. Bayangkan kalau dia tanggung utang yang banyak, bayangkan kalau dia tanggung
tanggungan yang banyak di keluarga. Bayangkan kalau di pekerjaan dia digosipkan, disepelekan, jatahnya tidak dapat atau haknya tidak dikasih. Saudara lihat. Lalu kalau kita tidak memberikan kepada mereka hal-hal yang empati, mereka akan luluh. Kekeringan terjadi. Kemudian yang berikut romantis. Tadi istri juga perlu romantis. Romantis dengan hal yang sederhana. Tadi saya sudah bilang tuh, ini sekarang kan multimedia ini kan lancar-lancar tuh. Jam-jam kerja begitu tiba-tiba Daniel punya apa begini, klik, buka begini lagu, Willa kirim, I love you forever. Itu dah langsung sana buka, ini hari kau makan apa di rumah? Dan baru jam 12 siang pingin pulang rumah cepat-cepat. Kenapa? Karena halo sayang, ada bikin apa? I love you. Kau tuh ada sibuk jangan bertanya. Saudara, Anda harus belajar. Kita mesti belajar bahwa memberikan hal yang romantis. Ya? Tadi saya sudah bilang kok, waktu pacaran naik pohon. Sekarang nih menikah, kita tidak lagi bisa naik pohon, saudara kasih. Kita tidak punya upaya-upaya. Jadi saudara yang kasih, kebutuhan jiwa batin pasangan yang terpenuhi akan berdampak dalam kesehatan emosional, kesehatan fisik, dan memberi kekuatan moral dan batin saat hadapi kesukaran dan tantangan kehidupan. Lihat, jadi ketika istri memberikan pamer kepada suami, suami memberikan harta kepada istri, maka keduanya akan menjadi satu kekuatan yang bisa mereka menyelesaikan masalah-masalah mereka. Nah, saudaraku yang kasih, baca ini tulisan. Tidak memerlukan usaha untuk kita mendapat kasih karunia atau kuasa ilahi yang dapat memulihkan jiwa pengemplang, jiwa pencuri cinta untuk menjadi ahli waris sejati. Hanya menerima dengan iman, percaya dan berkata, aku ahli waris dari janji Tuhan. Amin. Yang saya sebut ini katarsis, bukan kartasis. Kartasisa. Kalau katarsis itu ini dia. Saya akan tutup dengan ini. Coba keluarkan. Ada sebuah tulisan yang saya sebut di situ katarsis. Cari di sana. Oke? 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Kuasa ilahi telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu. Katakan, segala sesuatu telah dikaruniakan kepada saya. Katakan. Berapa banyak? Termasuk penyembuhan. Amin. Jasmani, rohani, tersedia jiwa kita, keutuhan. Nah, di istilah dalam psikologi, kemarin saya sebut ada 3, self-talk, love self atau self-love, dan give thanks. Nah sekarang kita sebut katarsis. Apa itu katarsis? Katarsis adalah pelepasan emosi atau keluh kesah yang tersimpan di dalam batin. Dalam ilmu psikolog dikatakan katarsis. Coba katakan katarsis. Apa? Katarsis. Juga dimaknai sebagai cara untuk melampiaskan emosi secara positif agar seseorang merasa lebih lega dan bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan perasaan lebih baik. Marah, sedih, takut, kecewa merupakan bentuk emosi yang normal. Dialami oleh setiap manusia, suami istri, siapapun dia alami. Meski normal, emosi tersebut sebaiknya disalurkan agar tidak menumpuk dalam batin. Namun diperlukan cara yang tepat untuk mengeluarkan emosi negatif, sedih, jengkel, marah. Namanya katarsis. Apa saudara? Nah, lakukan itu dengan cara pertama berdoa. Apa saudara? Berdoa dalam bahasa roh. Saudara, jadi caranya bangun pagi saudara, sebelum turun tempat paling tidak 5-10 menit saudara berbahasa roh di tempat tidur saudara bergumul berdoa. Nanti Roh Kudus akan melayani jiwa saudara. Dia akan kasih tahu hal apa. Mungkin ada ini yang kamu tidak suka, ada keadaan yang kamu tidak suka, si A yang kamu. Nanti waktu diingatkan kamu katakan, aku lepaskan pengampunan, aku lepaskan maaf, aku menerima dia sebagai Tuhan benar. Yang berikut apa lagi saudara? Dengan cepat berbicara atau curhat dengan orang-orang yang sakti, pemimpin orang yang baik yang bisa dipercayai. Yang berikut berolahraga, lari-lari itu saudara kan kasih, bahkan berenang. Waktu berenang saudara perhatikan, beta jengkel memantu gaya bebas. Dia lepas, begitu naik saudaraku, badannya kuat, jiwanya lega.
Makanya orang olahragawan khususnya berenang itu paling enak. Kenapa? Kan waktu dia stres, jengkel ipar, jengkel pemimpin, dia lepas semua lewat berenang, saudara kasih. Lihat itu air berbusa semuanya, saudara. Karena energi negatifnya lari semua ke sana. Lalu berikutnya apa, saudara kasih? Bernyanyi dengar musik tadi, nyanyi dengar lagu, saudara kasih. Kalau suami bikin jengkel, sudah putar lagu-lagu waktu dia nyatakan cinta, saudara. Langsung suami jadi baik memang di muka, saudara kasih. Tidak ada yang bilang amin, nggak apa-apa, saudara kasih. Tapi mulai itu, apalagi saudara kasih. Isi juga kalau isi ngambek-ngambek, saudara ingat dia pun lagu. Pasti semuanya ada lagu. Entah Garuda Pancasila, Halo-Halo Bandung atau apa. Saudara mesti punya itu. Putar lagu-lagu yang membangkitkan semangat. Apalagi next, come on. Apalagi saudara kasih, berteriak. Orang stres berteriak. Saya ingat satu hari saya urus orang menikah, jemaat menikah. Saking sudah jengkel, sore-sore mau pecah bawak dia berteriak. Habis dia berteriak semua kaget. Selidip muka muda kembali, saudara kasih. Kenapa? Karena dia stres. Ini tidak ada sapi, tidak ada babi, tidak ada mau minta juru bicara datang terlambat. Stres, dia berteriak di pinggir rumah, saudara kasih. Puji Tuhan daripada angkat batu kau lempar, saudara kasih. Apalagi saudara kasih? Apa? Menulis. Tulis. Jangan tulis di WA, tulis tendes tak salah, kirim di grup, saudara kasih. Saya pernah alami begitu, saudara kasih. Begitu saya ada bicara di rumah, tendes pendeta 200 terima, saudara kasih. Saya bilang kembali, kotong mengerti Pak John. Dalam hati kotong juga sama. Nah, tulis. Makanya saudara lepaskan itu semua, tulis. Berteriak juga ukur-ukur, saudara. Sebab Pol PP datang bisa tangkap juga repot, saudara. Jadi berteriak itu terukur. Lalu berikut ada satu yang bagus ini, coba lihat. Samsak. Ganteng batu. Pejangkan. Daripada saudara tarik pempon telinga itu KRDT atau KDRT. Nah itu. Samsak tidak akan. Jengkel marah. Samsak rusak. Nah samsak itu di sana murah hanya 10.000 saja, saudara. Ketimbang jiwa yang rusak harga berapa? Nah lalu kalau orang sugantong samsak di rumah olahraga, oh ini ada stres, jangan juga saudara kasih ya. Nanti orang malu semua. Ada suami-suami yang bijak, mah tolong cari samsak ke sembeta. Lu ada stres sembeta? Sonde. Maksudnya kan itu pengajaran firman yang harus diterapkan. Please saudara, hargai orang. Orang dalam keadaan stres apa tuh? Saudara terima saja. Amin. Aneh orang malu semua saudara. Di Kupang ini kalau orang ketemu psikologis itu malunya bukan main. Karena orang pikir orang gila saja yang kayak psikolog. Padahal dia tidak tahu kalau tersinggung marah terus itu perlu masuk ke psikologi untuk dapat terapi. Jangan lihat kiri kanan, lihat sampai. Apalagi masih ada kok sebelum kita berdoa, teman-teman bisa datang. Oke. Dengar. Jiwa itu teman baiknya tubuh. Saya katakan bilang apa? Nah, biasanya kalau jiwa itu sudah kepenuhan, dia titip bebannya di tubuh. Dan biasanya jiwa yang tidak bersedia mengampuni, dengar ini, lihat sini. Jiwa yang tidak bersedia mengampuni, yang udah tidak bertahan lagi, saudara, dia akan ketakutan, dia akan berteriak, dan yang paling, saudara boleh buka Google, jiwa yang tidak bersedia mengampuni biasanya mahnya kumat. Jiwa berkata, tubuh aku pinjam lambungmu ya, karena bebanku terlalu berat nih, lambung sakit. Karena jiwa teman baik dari apa? Tubuh. Gak mungkin rohnya itu sudah sembuh. Cuman tubuhnya yang kena sesaran. Makanya saudara lihat, kenapa hati yang gembira adalah obat yang manjur, hati yang tidak gembira adalah penyakit. Karena itu saudara, kesempatan ini kita mau katarsis.
Umat Tuhan, ada banyak luka-luka kita semua alami. Tapi percayalah bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Bapa sangat peduli. Mari saudara, coba saudara buka tanganmu seperti ini. Katakan begini, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Terima kasih buat situasi yang saya alami. Terima kasih buat situasi yang saya alami. Yang kadang-kadang membuat saya jengkel dan marah. Yang kadang-kadang membuat saya jengkel dan marah. Sedih dan takut. Sedih dan takut. Gelisah dan stres. Gelisah dan stres. Saya jujur di hadapan-Mu Tuhan. Saya di hadapan-Mu. Banyak kali saya alami hal itu. Banyak kali saya mengalami. Ada orang-orang yang datang dalam hidup saya. Ada banyak orang yang datang dalam hidup saya. Yang menyakiti saya. Yang menyakiti saya. Yang membuat saya terluka. Yang membuat saya terluka. Saya akui di hadapan-Mu. Saya akui di hadapan. Tapi juga ada orang-orang yang Engkau pakai Tuhan. Ada juga orang yang Engkau pakai Tuhan. Yang mengasah saya. Yang mengasah saya. Yang kadang membuat saya jengkel dan marah. Yang kadang membuat saya jengkel dan marah. Menolak. Menggerutu. Melawan. Tapi hari ini saya berterima kasih. Saya berterima buat kasih orang-orang yang mengasah hidup saya. Buat orang-orang yang mengasah hidup saya. Saudara, lepaskan. Katakan, saya mengampuni orang-orang itu. Saya mengampuni orang. Ada keadaan-keadaan yang membuat saya jengkel dan marah. Katakan, ada keadaan-keadaan yang membuat saya jengkel dan marah. Ada keadaan-keadaan. Waktu orang tua saya meninggal. Waktu orang-orang yang saya kasihi meninggal. Waktu saya mengalami jatuh sakit. Semuanya saya akui. Ada kebaikan di balik semuanya. Ada kebaikan di balik. Saya menerima kebaikan Tuhan. Saya menerima kebaikan di balik semua keterpurukan. Semua kesedihan. Rasa luka yang saya alami. Beban yang saya pikul. Saya menerima kelegaan dari Engkau. Saya menerima pemberian anugerah yang melegakan saya hari ini. Haleluya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Mari bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kebaikan Tuhan. Terima kebaikan Tuhan. Suami, terima kebaikan Tuhan. Istri, terima kebaikan Tuhan. Kesembuhan Tuhan. Kesembuhan pemulihan berlangsung. Haleluya. Thank you. Saudara, coba saudara angkat tangan saudara begini. Ikut saya, angkat tangan. Terus ke atas, sambil angkat tarik nafas. Katakan haleluya.